Oke, selamat pagi guys, jumpa lagi dengan Valdi Free Diving. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami. Thank you. Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman seluruh Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita telah mendengar berita duka. Untuk itu dari kami mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga dan untuk teman-teman Spero yang merupakan teman dekat atau spero-spero yang ada di sekitar di mana tempat tinggal korban. Berdasarkan informasi atau cerita yang disampaikan tentang kronologis di mana mereka nyaris mengalami kecelakaan. Yang pertama, ada seorang teman, dia cerita seperti ini. Katanya mereka sedang melakukan supervisi. Di situ ada beberapa teman atau temannya. Saat mereka melakukan supervisi tidak menggunakan fins, dan yang lain menggunakan fins, tapi yang fins pendek yang biasa dipakai untuk snorkeling. Nah, mereka tidak punya harapan untuk terjadi masalah yang mereka alami pada saat itu, yakni tiba-tiba mereka diseret oleh arus dan pada akhirnya seseorang hampir atau nyaris mengalami kecelakaan. Nah, ceritanya saat mereka melakukan supervisi tidak tahu air mulai pasang dan tiba-tiba arusnya mulai kencang atau mulai keras. Teman yang satu sudah diseret arus karena tidak menggunakan fins, dan pada akhirnya ketika mereka melihat bahwa yang teman yang satu sudah terseret arus, mereka pun ikut berenang bersama-sama dengan teman ini. Nah, sementara yang teman ini yang tidak menggunakan fins tadi, dia sudah mulai mengalami, orang mana dibilang mengalami tikus-tikus. Yang lain juga yang menggunakan fins biasa mengalami hal yang sama, tapi karena dia menggunakan float line, dia menggunakan buoy, dia sesegera mungkin menarik buoynya dan dia langsung peluk buoy sambil mendekati teman yang lain yang tidak menggunakan fins dan juga tidak membawa float atau floating, yang pada akhirnya dia hampir mengalami kecelakaan karena ketika dia mengalami tikus-tikus,
dia sudah mulai tenggelam. Nah, teman yang menggunakan long fins, dia secepatnya mendekati korban dan kemudian pada saat tenggelam dia langsung tarik ke permukaan, dan pada akhirnya korban sempat terselamatkan. Nah, dengan kasus ini teman-teman, sebagai Sparrow saya ingatkan bahwa apabila melakukan supervisi dengan tradisional Sparrow, yang artinya teman-teman yang tidak menggunakan perlengkapan safety seperti fins, tidak menggunakan fins, saat melakukan supervisi jangan membawa mereka ke tempat yang ekstrim. Kenapa? Apabila kita membawa mereka ke tempat yang ekstrim, sudah pasti masalah yang dialami itu juga yang akan kita alami. Sebab imbas yang akan dialami oleh teman tersebut justru akan kita alami. Karena kita bisa bayangkan menyelamatkan orang yang sudah mengalami hipoksia di tempat yang berarus, itu bukan merupakan sesuatu yang sangat mudah. Kita berusaha membawa dia untuk berada di permukaan yang sudah berbeda dengan tempat yang tidak berarus seperti itu. Dan untung teman yang menggunakan long fins ini dia juga membawa buih yang pada akhirnya dia menarik korban dan memegangnya erat-erat bersama dengan buih yang dia miliki, dan kemudian mulai berenang ke tepian. Sebenarnya dalam hal ini apabila kita memiliki perhitungan dalam melakukan supervisi, tentunya hal-hal yang unik, yang suka, hal-hal yang membawa trauma untuk kita dan teman-teman kita itu tidak akan atau tidak harus kita alami. Karena kita sudah tahu tempat yang seperti itu tidak untuk teman-teman yang tidak memperlengkapi diri dengan perlengkapan safety. Untuk itu, sebagai Sparrow, perhitungan-perhitungan yang perlu kita ketahui atau perlu kita terapkan. Yang pertama, apabila tempat itu baru kita kunjungi, setidaknya kita memiliki informasi dari nelayan setempat atau dari Sparrow setempat. Seperti itu, agar supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi di saat kita melakukan supervisi. Hal-hal yang kita tidak harapkan itu tidak akan kita alami saat kita melakukan supervisi. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat untuk teman-teman yang saat ini sementara dalam tahap belajar, dalam tahap penyesuaian dengan suasana air laut, sehingga semakin lama semakin mantap. Dan jangan lupa dalam melakukan supervising tentunya kita harus awali langkah kita dengan apa? Doa.
doa merupakan solusi awal yang kemungkinan ketika kita mengalami masalah di laut, kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan pewahyuan tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang kita alami saat ini. Jangan pernah takut, jangan pernah panik. Selama kita ada di permukaan, selama kita mempertahankan tubuh kita mengapung, maka kita akan tetap aman. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami, like, comment, and share. Thank you.